Kita hidup dalam dunia yang semakin kompleks, serba cepat, dan seringkali penuh tekanan. Kesejahteraan mental kita seringkali menjadi korban dari kehidupan yang sibuk ini. Namun, penting bagi kita untuk merawat diri kita dengan baik, agar bisa menjalani kehidupan yang seimbang dan bahagia. Sekarang, mari kita masuk di pokok permasalahan hidup yang pertama, yaitu tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan adalah masalah umum di era modern yang penuh dengan tuntutan dan kesibukan. Ketika kita berbicara tentang tekanan pekerjaan, kita seringkali merujuk pada tebalnya catatan kerja, tenggat waktu yang ketat, beban pekerjaan yang konstan, dan kadang-kadang ekspektasi yang berlebihan dari atasan atau perusahaan. Tekanan pekerjaan bisa memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. Perasaan stres, kecemasan, dan kelelahan dapat menjadi reaksi alami terhadap tekanan ini. Bahkan, jika tidak ditangani dengan baik, tekanan pekerjaan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti kelelahan kronis, depresi, atau kecemasan berlebihan. Ada beberapa aspek penting dalam mengatasi tekanan pekerjaan, yaitu atur batas waktu, komunikasi yang efektif, dan perawatan diri. Mari kita mulai dengan mengatur batas waktu. Salah satu cara mengatasi tekanan pekerjaan adalah mengatur batasan waktu yang sehat antara pekerjaan dan waktu luang. Ini berarti menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kadang kita terlalu sering cenderung membawa pekerjaan ke rumah atau bekerja lembur terlalu banyak. Ini bisa menguras energi kita dan merampas waktu yang seharusnya kita gunakan untuk merawat diri dan bersantai. Jadi, mari cobalah untuk menentukan batas waktu yang jelas di mana Anda berhenti bekerja dan mulai berfokus pada aktivitas di luar pekerjaan. Selanjutnya, kita ke komunikasi yang efektif. Penting untuk berbicara dengan atasan atau rekan kerja jika Anda merasa tekanan pekerjaan terlalu besar. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama. Atasan mungkin tidak selalu menyadari sejauh mana tekanan yang Anda rasakan. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan kebutuhan Anda dan mencari dukungan jika diperlukan. Perawatan diri. Salah satu solusi terpenting adalah merawat diri dengan baik. Ini termasuk mengambil istirahat yang cukup, tidur dengan baik, dan menjaga pola makan yang seimbang. Aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Cobalah untuk mencari waktu untuk melakukan kegiatan yang Anda nikmati di luar pekerjaan, seperti berolahraga, seni, atau hobi lainnya. Mengatasi tekanan pekerjaan bukan hanya penting untuk kesejahteraan mental Anda, tetapi juga untuk produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ingatlah bahwa merawat diri dengan baik dan menetapkan batasan adalah langkah pertama yang penting dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang seringkali tak terhindarkan. Kita ke pokok permasalahan dalam hidup yang kedua, yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah bagian alami dari kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan berbagai individu yang memiliki pandangan, nilai, dan tujuan yang berbeda, konflik ini dapat muncul. Konflik ini dapat muncul dalam hubungan dengan pasangan, teman-teman, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja. Bagaimanapun, mengelola konflik secara efektif adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan mental dan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain.
Konflik interpersonal dapat memiliki berbagai penyebab seperti perbedaan pendapat, mispersepsi, atau ketidaksetujuan atas masalah tertentu. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengarah pada perasaan stres, marah, kesedihan, atau bahkan berakhirnya hubungan. Dalam mengatasi konflik interpersonal, ada beberapa langkah yang dapat membantu, yaitu komunikasi efektif, pertimbangkan solusi bersama, pertimbangkan bantuan profesional, kendalikan emosi, dan berikan ruang privasi. Mari kita mulai dengan komunikasi efektif. Komunikasi yang jujur dan efektif adalah kunci utama untuk mengatasi konflik. Cobalah untuk mendengarkan dengan empati dan berbicara dengan jujur tentang perasaan dan perspektif Anda. Berbicaralah dengan nada yang tenang dan hindari menyalahkan pihak lain. Selanjutnya, pertimbangkan solusi bersama. Ketika Anda berhadapan dengan konflik, cari solusi yang menguntungkan semua pihak. Diskusikan bersama-sama bagaimana konflik dapat diatasi atau bagaimana masalah dapat diselesaikan. Terkadang, mencapai kesepakatan bersama adalah langkah yang paling baik. Pertimbangkan bantuan profesional. Jika konflik dalam hubungan Anda sangat rumit atau sulit diatasi, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang terapis atau konselor. Terapis dapat membantu memediasi konflik dan memberikan alat komunikasi yang lebih baik. Kendalikan emosi. Penting untuk mengendalikan emosi Anda selama konflik. Marah atau emosi yang tidak terkendali dapat memperburuk situasi. Cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada masalah yang perlu dipecahkan. Dan yang paling penting, berikan ruang privasi. Kadang-kadang, penting untuk memberikan ruang privasi bagi diri Anda sendiri dan orang lain untuk merenungkan dan meredakan ketegangan. Ini bisa membantu dalam situasi konflik yang memanas. Konflik interpersonal adalah hal yang wajar dalam kehidupan, dan cara Anda meresponnya dapat mempengaruhi hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan efektif adalah keterampilan yang sangat berharga dan dapat meningkatkan kesejahteraan mental Anda, serta memperkuat ikatan dengan orang lain. Ingatlah bahwa komunikasi yang baik dan empati adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan damai dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mari kita ke pokok permasalahan hidup yang ketiga, yaitu perasaan kesepian. Perasaan kesepian adalah pengalaman emosional yang umum terjadi dalam kehidupan manusia. Kesepian dapat muncul ketika seseorang merasa terisolasi atau tidak terhubung secara sosial. Ini bisa terjadi karena sejumlah alasan seperti perubahan dalam kehidupan, kehilangan hubungan, perpindahan, atau kurangnya interaksi sosial yang memadai. Kesepian adalah pengalaman yang sangat pribadi dan bisa memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mental. Perasaan kesepian seringkali menyertai perasaan cemas, depresi, dan stres. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi kesepian dengan baik dan mencari cara untuk membangun hubungan sosial yang bermakna. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi perasaan kesepian, yaitu sosialisasi, terima bantuan dari teman dan keluarga, pertimbangkan konseling atau terapi, lakukan aktivitas yang Anda nikmati, dan jadwalkan interaksi sosial. Kita mulai dengan sosialisasi. Salah satu langkah pertama untuk mengatasi kesepian adalah mencari kesempatan untuk bertemu dengan orang baru dan berinteraksi secara sosial. Ini bisa dilakukan dengan cara menghadiri acara sosial, bergabung dengan klub atau komunitas yang Anda minati,
atau bahkan mencari kesempatan untuk relawan. Selanjutnya, terima bantuan dari teman atau keluarga. Kadang-kadang, kita mungkin merasa terlalu malu untuk mengakui perasaan kesepian. Namun, teman-teman dan anggota keluarga yang peduli bisa menjadi sumber dukungan yang besar. Jangan ragu untuk berbicara dengan mereka tentang apa yang Anda rasakan. Pertimbangkan konseling atau terapi. Jika perasaan kesepian Anda sangat mendalam atau berlangsung lama, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi akar masalah dan memberikan alat dan strategi untuk mengatasi kesepian. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati. Cobalah untuk tetap aktif dan terlibat dalam aktivitas yang Anda nikmati. Ini bisa termasuk mengejar hobi, berolahraga, atau mengikuti kursus atau kelas yang Anda minati. Aktivitas semacam ini dapat membantu Anda bertemu dengan orang baru dan mengurangi perasaan kesepian. Dan yang terakhir, jadwalkan interaksi sosial. Jika Anda merasa terlalu sibuk atau kurangnya waktu untuk interaksi sosial, jadwalkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman atau keluarga. Ini dapat membantu memprioritaskan interaksi sosial dalam kehidupan Anda. Perasaan kesepian adalah pengalaman yang umum dan sangat penting untuk tidak mengabaikannya. Kesepian dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesejahteraan mental dan fisik Anda. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesepian dan mencari cara untuk terhubung dengan orang lain, Anda dapat meningkatkan kesejahteraan Anda dan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam perasaan ini, dan ada dukungan dan bantuan yang tersedia jika Anda mencarinya. Dengan menerapkan praktik-praktik self-care dan menangani permasalahan hidup dengan bijak, Anda dapat menjaga keseimbangan kesejahteraan mental Anda dan menghadapi tantangan dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan abaikan perawatan diri Anda. Ingatlah bahwa Anda pantas merasa bahagia dan sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Tetaplah peduli pada diri Anda sendiri, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda tentang ilmu yang Anda dapat hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.